Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nabiyyu harbin kutuba wa nabiyyin wa radakhiran radhiyallahu anhu wa muslimin wal muslimat. Allah radhiyallahu an hayat itu. Artinya hidup, maka mustahil mati. Nah, jadi Allah Ta'ala itu zat yang mempunyai sifat hayat. Nah, maka Allah Ta'ala itu hidup. Dan hidupnya Allah Ta'ala itu, hayatnya Allah ini berbeda dengan hidupnya makhluk. Kalau Allah itu asli memang hidup. Nah, jadi sifat hayat itu sudah melekat pada zat Allah Ta'ala dan tidak akan terpisahkan sampai kapanpun. Nah, sehingga Allah Ta'ala itu pada mau mati. Nah, kalau makhluk ini dia dihidupkan, lah bahasanya bukan hidup tapi dihidupkan. Nah, kemudian setiap yang dihidupkan itu akan mengalami kematian nantinya. Nah, cuma kematiannya aja yang berbeda-beda lah, maksudnya waktunya itu. Nah, cuma yang pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Itulah setiap yang dihidupkan itu kan, itu akan merasakan mati. Nah, jadi kalau dalil apa naqli firman Allah Ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, artinya serahkanlah olehmu dirimu, bertawakal kepada Tuhan yang hidup yang tiada mati. Nah, jadi ayat ini jelas mengatakan bahwa al-hayy adalah Allah Ta'ala itu hidup. Hidup tiada akan mati. Nah, kalau dalil akalnya, baterainya kan, oh. Kalau dalil akalnya lah, nah semalam sudah dipastikan bahwa Allah punya sifat kudrat, nah, Allah punya sifat iradat, Allah Ta'ala punya sifat ilmu. Nah, kemudian kita belum kita bicarakan, Allah punya sifat sama, basar dan kalam. Ini hayat ini dianggap di tengah-tengah. Kenapa? Karena hayat ini menjadi syarat bagi tiga sebelumnya, tiga sesudahnya. Kan orang kada mungkin kuasa kalau kada hidup lah, kada mungkin punya kehendak kalau nya kada hidup, kada mungkin punya ilmu kalau nya kada hidup lah. Ini dalil akal logikanya seperti itu. Kada mungkin bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, berkata-kata kalau kada hidup.
Nah, maka hayat ini adalah menjadi syaratlah bagi 6 sifat yang lainnya. Jadi kalau kita sudah memastikan dengan dalil, di malam ada dalil nakli, dalil Quran, dalil akal, bahwa Allah bersifat kudrat, Allah bersifat iradat, Allah bersifat ilmu, berarti kalau Allah punya 3 sifat itu, Allah Ta'ala itu hidup. Nah, apalagi ditambah ya, 3 sesudahnya sama basar dan kalam. Nah, sebenarnya dalam sifat ma'ani inilah intinya itu ya ayat ini. Karena dia menjadi syarat bagi 6 sifat ma'ani yang lainnya. Nah, jadi kalau sifat salbiyah kan mulai kidam baka muhalafatul lil hawadis qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah. Nah, ini ada 5 sifat salbiyah itulah. Nah, intinya itu wahdaniyah. Nah, tapi kalau sifat ma'ani ini ada 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basar dan kalam. Nah, intinya itu adalah hayat. Nah, sehingga andai kata kita berzikir, nah itu sifat-sifat itu di makna zikir kita itu dianukan ke sifat itu kan. Nah, kalau ulun biasa berzikir kalau 1000 kali misalnya berzikir itu lah. Nah, jadi yang pertama tauhid uluhiyah dulu lah. Jadi la ilaha illallah ulun maknai 100 kali. 100 kali pertama itu la ilaha illallah, maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Nah, kemudian 100 kali yang kedua itu la ilaha illallah. Nah, ini tauhidul af'al, la fa'ila illallah. Nah, kemudian 100 kali yang ketiga la ilaha illallah, ini langsung masuk kepada sifat ma'ani, la qadira illallah, tiada yang kuasa, tiada yang bersifat kudrat kecuali Allah. Nah, yang seterusnya 3 kali, keempat adalah 100 kali yang keempat. Nah, itu la ilaha illallah, la murida illallah, tidak ada yang berkehendak kecuali Allah. Yang kelima la ilaha illallah, la alima illallah, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. La ilaha illallah, la hayya illallah, tidak ada yang hidup kecuali Allah. 100 kali berikutnya la ilaha illallah, la sami'a illallah, tidak ada yang mendengar pada hakikatnya kecuali Allah. Nah, 100 kali berikutnya la ilaha illallah, la basira illallah, tidak ada yang melihat kecuali Allah. 100 kali berikutnya la ilaha illallah, la mutakallima illallah, tidak ada yang berkata-kata bersifat kalam kecuali Allah. Nah, yang terakhir gimana? La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Ini yang 100 kali terakhirnya. Sebenarnya kadang mesti kayak itulah, cuma bebas saja. Cuma maksudnya ya zikir itu diisi lah gitu dengan makna-makna semacam itu. Nah, supaya kita mantap, adalah. Nah, andai kata hitungannya kita cuma berzikir 100 kali aja misalnya gitu kan. Nah, ini memang dalam tuntunan zikir itulah makna tauhid uluhiyah itu diutamakan. Jadi la ma'budu bihaqqin illallah, itu yang diutamakan dulu lah. Nah, kalau sudah mantap itu, nah boleh kita robah makna dari la ma'budu bihaqqin illallah itu lah. Nah, kita robah dengan tauhidul af'al, la fa'ila illallah. Yang andai kata kita ada sampai 1000 tadi mah sedikit-sedikit aja lah. Kalau 1000 tadi kan bisa semuanya ya. Nah, kemudian misalnya kalau kita tidak bisa semua sifat ma'ani ini, maka utamakan la hayya illallah, tidak ada yang hidup kecuali Allah. Nah, itu supaya memantapkan aja lah.
Ini ada jalan tarikat itu macam-macam, ada juga lah tarikat itu yang pertama sekali la ilaha illallah la ilaha illallah, itu yang pertama. Nah sudah mantap itu baru dirubah mananya la ilaha illallah la maqsuda illallah. Nah sudah mantap itu hanya naik lagi la ilaha illallah la mawjuda illallah. Nah, tiga tingkatan itu adalah karena makna dari kalimat la ilaha illallah itu sangat banyak lah. Sebenarnya kalau tuntunan guru-guru mursyid itu biasa beliau memberikan zikir dengan makna yang ditentukan oleh beliau karena melihat kondisi murid. Kalau muridnya seorang pengusaha yang dia mengandalkan usahanya dalam urusan rezeki, biasa guru itu memberi makna zikir la ilaha illallah la razika illallah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, supaya maksudnya murid ini jangan berpegang kepada usahanya itu. Nah kalau kita kada bisian guru mursyid ya coba aja semuanya itu lah. Nah kemudian nang mana nang lebih nyaman kita itu nang dituguli. Tapi kalau punya mursyid kita boleh lah kita membangkang jar guru, wah ini jangan hendak mencoba-coba yang lain. Ya guru itu memberi itu sudah yang paling cocok untuk kita. Jangan bicara lagi, wah tertinggi ini kesini aja, janganlah. Hanya tinggi tapi kada cocok, kada mau juga. Nah kita ini kalau kada mengerti itu, bahkan untuk diri kita sendiri kita kada tahu, kada paham mana yang cocok, adalah guru yang lebih tahu. Nah cuma kalau kada bisian guru ya apa boleh buat lah, mana yang terasa lebih nyaman lah, lebih mudah kita untuk mengingat Allah Ta'ala, itulah yang dituguli. Nah jadi Allah kembali, Allah itu bersifat hayat, artinya hidup, maka mustahil mati. Mustahil itu jadi kita pada masuk akal daripada kan Tuhan itu mati. Nah kenapa? Itu andai kata Tuhan itu mati, maka semua sifat yang lain hilang. Nah sifat ilmunya hilang, iradatnya hilang, kudratnya hilang, sama basar kalamnya hilang. Inilah. Nah dalil Quran, jadi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, artinya serahkan, bertawakallah olehmu, serahkan dirimu kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati. Nah jadi tawakal itu disuruh kepada Allah. Nah, bahkan kita dilarang bertawakal kepada yang lain. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Nah ini beda, ini kalimatnya wa 'alallah badahulu 'alallah fatawakkalu, hanya tawakalu itu tufidu taksis. Nah itu pemahamannya dalam ilmu nahu itu hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Jadi kada boleh artinya tawakal lawan lain, meskipun bertawakal lawan Tuhan tapi lawan yang lain bertawakal aja, itu kada boleh. Jakainya kalimatnya fatawakkalu 'alallah adalah bertawakallah kalian kepada Allah. Nah itu tawakal kepada Allah, lawan tawakal nang lain boleh aja, tapi asal lawan Tuhan tawakal juga, nang lain tuh bebas aja juga. Kalau kalimatnya fatawakkalu 'alallah, tapi ini wa 'alallahi fatawakkalu, berbalik ke adalah. Nah ini pemahamannya tidak boleh bertawakal kepada yang lain, harus bertawakal cuma kepada Allah. Nah bertambah lagi ada syarat in kuntum mu'minin. Nah jadi hanya kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal jikalau kalian orang yang beriman. Nah dalam ilmu nahu itu syarat lah. Jadi artinya syaratnya orang yang beriman itu mesti tawakalnya cuma kepada Allah. Bila inya tawakal kepada selain daripada Allah, berarti imannya bermasalah. Nah maka kita ini mbahanu kada terasa lah bertawakal kepada yang lain daripada Allah.
Kita bertawakal dengan amal, dengan usaha. Nah, maka Ibnu Athaillah dalam kitab Hikamnya itu, di awal-awal lah kitab Hikamnya itu, beliau mengatakan min alamatil i'timad alal amal nuksanur raja inda wujudiz zalal. Di antara tandanya orang itu berpegang, bertawakal kepada amalnya, yaitu berkurangnya harap kepada Allah ketika terjadi kekeliruan dalam amalnya itu. Nah, ini amal apa aja lah, amal ibadah lah, itu amal juga, atau amal urusan dunia ya amal juga, amal itu pekerjaan lah. Nah, jadi kalau orang bertawakal kepada amal, misalnya bisian amalan, nah, amalan ini bila membaca ini selamat misalnya, fadilatnya adalah. Nah, kemudian suatu ketika orang ini lupa membaca amalan itu. Nah, lalu di hatinya timbul was-was, nggak bisa kata selamat aku hari ini ya. Nah, ini tandanya orang ini berpegang dengan amalnya, bukan berpegang kepada Allah. Yang ngaran amal itu memang kita diusahakan untuk mengingatnya lah, rutin istiqamah membacanya. Cuma andai kata satu ketika kita lupa, jangan berkurang harap kita selamat itu kepada Allah Ta'ala. Kita punya keyakinan Allah Ta'ala itu mudah menyelamatkan orang. Orang itu beramal, kepada beramal, bagi Allah itu sama aja. Nah, cuma jangan disengaja tapinya meninggalkan amalan. Nah, kalau amalan itu disuruh Allah Ta'ala baca, kita istiqamah rutin ya adalah. Nah, cuma kan bisa aja kita kada ingat itu membaca, atau ingat juga cuma ada masalah apa, kesibukan lain sehingga kita tidak bisa membaca itu lah. Nah, tapi jangan berkurang lah harap kita kepada Allah. Nah, ini ngalih benar. Atau usaha dunia. Biasa kita dapat duit, misalnya rezeki itu kan dari penjualan enggak, misalnya dari apakah usaha-usaha itulah. Nah, ketika usaha itu tidak bisa dijalankan karena garing enggak misalnya, lalu kata kau buka toko lah, lalu di hati bayam namanya. Biar di hati ini lah berkurang pendapatan minggu ini misalnya. Nah, ini tandanya orang berpegang lawan tokonya, bukan kepada Allah. Bagi Allah buka kada buka toko itu sama aja, bahkan bisa aja pada buka itu justru banyak dapat duit. Pokoknya harap kita kepada Allah itu jangan pernah berkurang lah, bagaimanapun kondisinya. Jadi kita punya keyakinan, nah, kalau Allah menyelamatkan aku ya bisa selamat meskipun ya kondisinya seperti itulah. Kalau Allah ingin menghendaki aku dapat rezeki, ya tetap akan dapat meskipun usahaku pada jalan pada hari ini. Nah, maka patut bagi mukmin mu'taqid. Mukmin itu orang yang percaya bahwa Allah bersifat hayat, itulah mu'taqid, yakin bahwa Allah bersifat hayat, bahwa ia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala adanya. Nah, jadi kita disuruh bertawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, jangan bertawakal kepada selain daripada Allah. Kenapa? Karena yang lain daripada Allah itu sama lawan kita. Nah, dimana samanya? Sama pada kadar baisian daya upaya dan kekuatan. Sama aja semua, siapapun dia lah, selama itu namanya makhluk, itu sama. Karena yang punya kekuatan, lah, punya daya upaya itu cuma Allah Ta'ala. Nah, jadi bagaimana kalau kita bertawasul? Tawasul itu bukan tawakal. Tawasul itu sekedar kita menjalankan usaha dan ikhtiar. Karena memang itu tuntunan dari Allah Ta'ala menyuruh kita bertawasul. Malah ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata
wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Nah ini jadi tawassul itu disuruh oleh Allah. Cuma orang bertawassul bukan berarti berpegang kepada orang yang ditawassulinya, dia tetap tawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, masukan. Nah, jadi tawakal itu, orang bisa bertawakal itu karena memang dia punya keyakinan yang mantap bahwa yang bisa memberi manfaat dan memberi mudarat itu cuma Allah Ta'ala. Ini bila keyakinan ini kadang mantap, orang tidak akan bisa bertawakal. Jadi mantapkan keyakinan bahwa yang memberi manfaat, yang memberi mudarat cuma Allah. Yang lain daripada Allah kadang yang bisa memberi manfaatnya apapun itu, siapapun dan apapun itu. Nah sehingga kalau keyakinan kita kadang memberi manfaat, untuk apa kita berpegang kepadanya? Nah kemudian yang lain daripada Allah kadang yang bisa memberi mudarat, ya. Nah kalau kadang memberi mudarat, untuk apa kita takut kepadanya? Nah maka di dalam kitab-kitab tasawuf itu ketika bicara tentang tawakal, nah itu mesti disandingkan dengan tauhid. Tauhid itu keyakinan, tidak. Misalnya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya itu membahas tentang tawakal, itu kitab tawakkuli wa tauhid. Ini kita membahas tentang tawakal dan tauhid, itu tidak bisa dipisahkan. Karena kalau orang tidak punya tauhid, dia tidak akan bisa tawakal. Nah kemudian ditambah lagi janji-janji Allah di dalam Al-Quran bagi orang-orang yang bertawakal itu, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Misalnya nah siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa, maka Allah hasbuh, itu akan memberikan kecukupan kepadanya. Nah ini jaminan dari Allah, asal tawakal kepada Allah akan cukup, ini dalam segala hal. Ya, nah duitnya cukup, makannya cukup, minumnya cukup, ya segala-galanya cukup asal tawakal kepada Allah Ta'ala. Innallaha balighu amri. Itu yang pertama, Allah berikan kecukupan. Yang kedua, innallaha balighu amri, Allah Ta'ala yang akan menyampaikan segala urusannya. Jadi kita punya urusan, punya urusannya itu sesuatu yang ingin kita capai. Nah kalau kita mengandalkan diri kita, itu tidak akan bisa mencapai itu. Nah tetapi kalau orang tawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menyampaikannya kepada itu. Nah misalnya kita nih berusaha, atau yang anggap pegawai negeri lah, punya gaji berapa gaji? 30 juta misalnya. Ya. Nah kita ini ada cita-cita ingin mencapai sesuatu yang pokoknya banyaklah duitnya itu. Hendak membangun masjid misalnya seorangan, berapa? 1 miliar misalnya, nyari cukup. Mengandalkan gaji 3 juta itu sehari, sebulan. Nah aku khawatir menyisihkan 3 juta itu 1,5 juta sebulan.
Untuk mencapai 1 miliar 1,5 juta sebulan berapa puluh tahun itu lah, bisa ada mayu umurnya. Nah, tetapi kalau orang bertawakal kepada Allah, dia mengatakan meskipun dalam hati, ya Allah, aku punya cita-cita membangun masjid misalnya, tapi engkau tahu aku tidak punya kemampuan, usaha aku tidak akan bisa mencapai itu, tapi aku yakin engkau yang akan menyampaikan aku ke sana. Insya Allah itu cita-citanya itu akan tercapai. Nah, masalah caranya itu kita jangan umpat campur lawan Allah Ta'ala. Nah, kita ini gak tujuh umpat campur juga. Nah, umpat campur itu, ya Allah, naik kapan gaji ulun yang 3 juta jadi 30 juta. Nah, itu seorang makanya maulah caranya. Gak ada usaha, itu urusan Tuhan. Yang penting cita-cita membangun masjid itu bisa tercapai. Jangan pedulikan caranya, itu Allah Ta'ala yang mengatur. Nah, kita nih banyak ingin ikut campur di cara. Nah ini terbukti lah. Kadang-kadang orang minta doa, doakan gurulah ini mudahan, ya kan, dagangan payung. Ya sekilas itu benar aja. Nah, sebenarnya pada masalah payu katanya itu, yang penting doakan gurulah mudahan rezeki lancar. Nah, itu terserah Tuhannya, dagangannya ke payu atau pada sing payu-payu jumurong bari terus duit. Itu terserah Tuhannya, caranya itu. Melihat dagangannya bina, ya ibaratnya ini basi bakal tak bina cair terus. Yang penting itu cairnya kan, dagangannya payu. Nah, jadi kita jangan pernah mau masuk di dalam cara. Cara itu urusan Allah 100%. Nah, kita boleh punya keinginan yang baik. Nah, kita puncaknya aja. Nah, ibarat sugih, ya sugih aja terserah Tuhan. Ini cara sugihnya itu kayak apa lah. Nah, ibarat kita ingin misalnya dapat ilmu lah, ya ilmu aja minta dapat, itu terserah Tuhan. Ini caranya. Nah, kemudian dalam segala perkara lah, memang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita untuk tawakal. Nah, misalnya ketika bepergian, kita nih nak pulang kemana, keluar rumah lah pokoknya, ada usaha nang jauh-jauh, ini mahadang umrah hanya membacanya itu misalnya, atau mahadang Jawa hanya membacanya itu. Ini bila keluar rumah disuruh membaca itu lah. Nama bacaannya Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Ini 3 kalimat ini menunjukkan tawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi Bismillah dengan nama Allah, ini maknanya dengan memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Nah, berarti kita menyadari bahwa diri kita tidak punya apa-apa lah, tidak punya kemampuan apa-apa, kita minta tolong kepada Allah. Kalimat kedua, tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal kepada Allah. Nah, jadi keluar rumah itu sepenuhnya kita serahkan diri kita kepada Allah adalah. Nah, cuma pasti kita punya tujuan keluar rumah itu hendak kemana, dan kita ingin tujuan kita itu tercapai. Nah, ini termasuk masalah itu kita pun menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Wala haula wala quwata illa billah, ini ditaukidkan. Kenapa? Maka kita mesti menyerahkan diri kepada Allah. Yang pertama kita minta tolong kepada Allah, yang kedua kita menyerahkan diri kepada Allah, dikarenakan karena kita meyakini bahwa kita tidak punya daya upaya dan kekuatan. Nah, ujar Nabi, bila orang membaca yang itu lah, maka syaitan mengatakan kapusimam ini, orang ini dipelihara, dijaga daripada aku. Nah, jadi syaitan ini kadang-kadang hendak menyesatkan dia. Ini kadang-kadang kita bila keluar rumah ini lah berubah dari niat awal.
niat awal hendak ke majelis ta'lim, nah di tengah jalan timbul singgah di Jablay, ingat lagi ke majelis ta'lim. Kenapa? Itu syaitan yang menyesatkan dia lah. Nah kenapa? Itu tadi kata membacanya itu. Nah jadi bahasanya itu kita membaca itu meskipun bacaan tadi tidak boleh kita pegang lah, kita tawakal, tapi isi kandungan dari bacaan itu kita bertawakal kepada Allah. Jika bahasa dibahasakan itu, ya Allah ulun ini niat hendak ke majelis ta'lim adalah cuma ulun tidak punya kemampuan untuk menjaga niat, meluruskan niatnya supaya tetap seperti itu lah. Nah minta tolong ulun dia. Nah itu ngaran tawakal itu bahasanya seperti itu, sehingga Allah Ta'ala lah yang menjaga niatnya itu lah. Yang niat memang baik dari awal tadi ya sampai. Nah ini setan tuh angkat tangan lawan Allah Ta'ala, amun kita ditawalkan setan. Maka di Quran itu ada ayat lah mengatakan faidza qara'tal qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah jadi apabila kamu mau baca Quran khususnya atau ingin melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, maka jangan lupa minta perlindungan kepada Allah. Ini ya membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah kenapa? Innahu laisa lahu sultanun, karena tidak ada bagi syaitan itu sultanun, kemampuan, kekuasaan untuk menyesatkan. Siapa yang kada mampunya menyesatkan? Sultanun 'alal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang cuma bertawakal kepada Tuhannya. Nah ini syaitan menyarah melawan nenek. Nah bila lain badannya itu, nah ini dipermainkan oleh syaitan. Nah syaitan ini ngalih benar, ingin melihat lo kita melihat lo ninya. Ya wallahu alamnya ada syaitan gak ada lah. Cuma pasti ada gitu kan. Kita akan melihat kan. Nah juga syaitannya sarik benarnya bila dikisahkan kisah-kisah ini lah. Kenapa? Kelemahannya itu lah, nah, ini dijelaskan kelemahan syaitan, matinya. Jadi yang pertama adalah iman diperkuat. Nah yang kedua tawakal, iman lawan tawakal ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Nah tawakal dimantapkan, tawakal kepada Allah Ta'ala. Nah maka syaitan itu tidak berdaya. Nah jadi kita kan banyak adalah ada kekhawatiran terhadap sesuatu. Nah misalnya kita guring, khawatir kalau kita kada bangun, hendak tahajud atau hendak sembahyang subuh, maka di situ pun kita bertawakal kepada Allah Ta'ala. Ya Allah aku niat hendak tahajud, cuma kada kau bangun seorang, kan kada kau bangun seorang itu minta bangun apa? Maka kita tawakal kepada Allah, serahkan kepada Allah. Nah dibangun akan Allah, tak bangun bilainya kada bangun. Andai kata kita kada bangun, nah kita berbaik sangka lagi lawan Allah Ta'ala. Kada bangun, kada tahajud berarti kita kan. Nah tetapi mungkin inilah yang terbaik bagi kita. Nah kenapa? Ini orang kadang-kadang rutin beribadah itu bagus lah, tetapi kalau kada hati-hati, ini kada tawakalnya kepada Allah, ini bisa disesatkan syaitan. Nah akhirnya dia timbul rasa ujub di dalam hati. Nah apalagi sampai timbul sombong, maka habislah semua. Nah jadi ada juga hikmahnya, kadang-kadang kita nih model yang kayak diulahkan Allah Ta'ala balang kambingan. Supaya apa? Nah, supaya jangan timbul ujub dan sombong. Maunya supaya kita merasa puhu aja terus pada orang. Nah cuman jangan diniatakan mulai awal.
Jadi sengaja pula balang kambingan misalnya tahajudnya itulah mau niatnya supaya kada sombongnya. Nah itu janganlah. Ini bisa aja Allah Ta'ala mengaturkan. Karena secara zahir kita disuruh istiqamah itu. Tapi andai kata itu tadi, andai kata lah kita tidak bisa istiqamah, maka kita berbaik sangka kepada Allah, mungkin hikmahnya yang baik-baik itu banyak. Nah tetapi kalau atas bimbingan guru lah memang boleh kita meninggalkan yang sunat-sunat. Belum bahari lah yang berkisah sedikit pernah dibimbing oleh seorang guru sejarah rohani. Nah ulun kala itu bahkan tidak diizinkan untuk melakukan ibadah yang sunat, tapi nang wajib tetap jalan. Nang sunat sedikit pun, bahkan berzikir menyebut Allah dilarang. Tapi ini guru nang membimbing, nah, jangan bola seorang dia nih. Nah sekalinya hikmahnya itu tadi lah, supaya kita jangan merasa ujub hebat karena banyak ibadah lah, jangan sombong. Kita cuma berpegang kepada Allah, bukan kepada ibadah. Tapi bimbingan guru ini nang wajib tetap, jangan pada sembahyang sekali. Sembahyang itu nang wajib aja lah, nang sunatnya ada qabliyah badiyah dilarang. Nah cuma itu sementara aja bang lah. Kemudian jangan bingung ya kalau punya guru itu seperti itu. Karena bahari itulah jar guru jangan riya di ibadah itu. Sudah berusaha menyembunyikan ibadah itu, soalnya jadi ini kan masih riya. Bingung gimana riyanya ini, orang jarang tahunya. Nah bujur si A si B gak ada tahu jadi tapi hikam itu pamer terhadap dirimu sendiri. Maksudnya hikam beribadah itu merasa hikam seorang yang bisa melakukan ibadah. Hikam itu manusia lah, Tuhan enggak. Nah, selama kita memperlihatkan amal kita kepada makhluk termasuk diri kita, itu riya masih. Nah itu kan ini guru nang tahun itu lah. Nah sehingga memang dalam penjelasan para ulama-ulama tasawuf itulah, andai kata orang beribadah di dalam goa di puncak gunung tak ada seorang jua pun yang melihat, itu masih bisa terjadi riya. Cuma yang disuruh menyembunyikan amal itu salah satu usaha aja. Cuma tidak menjamin orang terbebas dari riya sama sekali. Kenapa? Karena ketika seseorang itu beribadah sendirian, tapi dia merasa dirinya yang melaksanakan ibadah, nah kemudian dia menghitung-hitung ibadah, wah aku sembahyang tahajud sekian rakaat, baca Quran sekian juz dan sebagainya, itu nah dirinya yang menilai, itulah riya, karena dia perlihatkan amalnya kepada dirinya, sementara dirinya itu bukan Allah. Nah jadi itu tadi kisahnya itu, kalau pada salah sekitar 2 bulan ulun lah nang dilarang ibadah nang sunat itu, bawahnya sampai berzikir menyebut Allah itu aja dilarang. Tapi itu guru ada tujuannya. Kita jangan mau itu aku mencoba juga jalan dasar poler juga ini. Nah jadi itu dari tawakal. Jadi mudah-mudahan kita ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk bisa menjalani maqamatul iman. Karena tawakal ini adalah tingkatan-tingkatan daripada iman, dan ini masuk tingkatan yang
sangat tinggi, karena sesudah tawakal itu nah ini ada maqam mahabbah, dan ini yang tertinggi yang bisa diusahakan oleh manusia, oleh seorang hamba. Nah, selebih dari mahabbah itu jazbah, tarikan dari Allah Ta'ala nya itu pada kalau diusahakan lagi sampai makam panah, banahul panah, makam baka, bakahul baka. Nah, cuma di atas tawakal ini ada mahabbah lagi, sebutin lah mahabbah riba. Nah, itu. Nah, bila sudah itu, usaha kita itu sudah selesai. Nah, itu aja lah. Kemudian siapa hendak tabaruk dengan memakai baju ini, nah silahkan, cuma kita dulu tahlil dulu lah, bahaul